Hai guys, kembali lagi bersama aku Renhard Budiman di channel YouTubeku sendiri. Oke, hari ini aku mau sedikit storytelling tentang COVID-19 dan lockdown di Melbourne. Kebetulan aku lagi stres karena lockdown, jadi ya diceritakan saja karena telling story heals, right? Hari ini tanggal 18 Juli 2020 dan kondisinya lagi lockdown lagi after the second wave that happened in the past few weeks. Jadi ini lockdown selama 6 minggu dan ini udah minggu kedua and I'm starting to lose my mind. Jadi aku mau cerita-cerita tentang kondisi di sini, kronologinya gimana dari awal COVID-19 marak dari awal tahun. So yeah, selamat mendengarkan dan semoga tidak bosan dan semoga dapat belajar sesuatu. Enggak sih, just enjoy. Aku pakai contekan biar nggak kemana-mana ceritanya. Alright, so it all happened at the beginning of the year. Udah mulai dengar-dengar tentang coronavirus di sini. Cuman nggak heboh sama sekali karena waktu itu the bigger problem was the bushfire yang benar-benar dipikirkan dan diurus, dan banyak event, charity, segala macam semua tentang bushfire waktu itu. Itu bulan Januari dan Februari. Aku sendiri masih heboh-hebohnya dan training buat arena competition di Singapore. Dan yeah, I think no one really talked about coronavirus because it wasn't really a thing here. Terus sampai bulan Maret, nah ini bulan Maret dia kasusnya mulai tinggi. Terus tiba-tiba yang paling serem itu waktu tanggal 22 Maret, tanggal 21 itu kasusnya masih 144. Tiba-tiba tanggal 22 itu bisa 537 dalam sehari. Itu dalam sehari seluruh Australia. Jadi kayak pemerintah langsung okay, we're going to a lockdown. Waktu awal bulan Maret yang 100 per hari itu orang-orang di sini udah mulai panic buying tisu, pasta, sama nasi. Itu udah mulai hilang-hilang di supermarket, udah mulai shelfnya kosong-kosong. And yeah, because there's a rumor going on around that there's gonna be a lockdown, so jadi everyone started to prepare. Setelah tanggal 22 Maret di-announce yang kasusnya 537 itu, mulailah kita benar-benar officially akan melakukan lockdown. So the period of lockdown begins March until May, waktu itu yang lockdown pertama kali di Victoria dan di seluruh Australia. Apa sih bedanya lockdown di sini sama di Indo? Kalau di Indo aku dengar kan masih nggak strict gitu ya, masih boleh keluar, masih nggak ada yang define dan lain-lain. Tapi di sini benar-benar strict lockdownnya. Kalau kamu hangout, bolehnya sama orang lain berdua, and you have to keep 1.5 meters of distance. Jadi nggak boleh deketan. Kalau misalkan kalian kayak terlalu deketan atau kalian kayak hangout bermasal-masal lebih dari 2 orang gitu, kalian bakal kena fine kayak gitu. You can only go out for these reasons: exercise, grocery shopping, or shopping for essentials, medication. Jadi kayak kalau ada yang sakit, mau perlu cari pengobatan, or caregiving, work or study. Yang benar-benar butuh kampus baru kayak pergi, nggak apa-apa gitu. Ribet. Terus toko-toko yang buka waktu 3 bulan itu cuman groceries dan toko obat. Kalau restoran dan cafe bolehnya cuman take away atau delivery doang. Sekolah dan kampus semuanya libur atau online. Benar-benar kalau misalkan keluar itu bisa di fine yang jelas lebih dari $100, nggak main-main, kayak langsung ditodong gitu. Dan bisnis lebih parah. Jadi kalau di bisnis ada kelihatan banyak orang di dalam satu bisnis gitu, kayak di tempat kerja aku juga, the business could be fine like beribu-ribu. Ya benar-benar strict. How it affects me, ini aku cerita sekalian pengalamanku biar mungkin ada gambaran. Study wise, well, kuliahku semua online, all class assessment, everything delivered online. Dan kampusku punya yang namanya Blackboard Collaborate, jadi kita lebih lewat situ. It's pretty hard for me personally, dan beberapa teman juga yang aku tanyain, I think the productivity was hard because you're spending time in your own room dan kamu kayak harus belajar. Kalau aku personally nggak bisa yang belajar di kamar karena ranjang dan meja belajar jaraknya cuma 1 lompatan, so I can easily jump back to my bed. It was very hard to motivate myself. I ended up dropping one of my class juga. Jadi harusnya aku 3 kelas semester kemarin, aku cuma ambil 2, yang 1 aku drop kayak gitu. So habis itu kerja. Jadi waktu itu jam kerjaku dikurangin. Misalkan dalam sehari biasanya ada 3-4 orang, ini benar-benar kayak 1-2 orang. It was pretty hard for my job, but it actually got better towards May. Pemerintah sini punya sistem namanya job keeper. So kalau misalkan dalam situasi kayak gini, situasi emergency, kalian yang kehilangan pekerjaan atau kalian yang jam kerjanya berkurang di bawah berapa persen ya, 40% atau 50%, itu bakal disupport sama pemerintah yang namanya job keeper, yaitu bayaran sebesar $1.500 per 2 minggu.
jadi kayak $3.000 per bulan. Jadi supportnya memang gede dari pemerintah. Nah, karena JobKeeper ini untuk Australian citizens and PR, jadi kayak teman-temanku yang Australian citizens and PR bisa dapat support secara finansial. So my workplace can actually afford more people to work together. Jadi kayak sebagian orang yang PR dan citizen yang dibayarin pemerintah, dan mereka hanya nambahin kita yang nggak dibayarin pemerintah. Paling ada subsidi dari pemerintah, jadi mereka lebih bisa afford untuk put more people in the shit kayak gitu. Aku sendiri juga dibantu sama pemerintah, nanti aku ceritain. I think the biggest impact was my mental health. Satu, kondisi di Indonesia juga memburuk, so I worry a lot about my family. Yang kedua adalah constant wondering about this uncertainty. Kapan situasinya berakhir, pekerjaanku tetap bisa jalan apa enggak. But I was really lucky that time because I had my partner, my ex, so he stayed over a few nights every week. Jadi aku ada temennya juga, ada emotional support juga di sini, so I didn't really stress that much. Karena kalau misalkan jujur, kalau aku sendiri kayak sekarang ini, it's really hard for me because my biggest enemy is myself. This. Terus juga aku waktu itu bisa, I can hang out with my friends still. Jadi waktu itu kan boleh exercise 2 orang ya. Aku bisa hang out sama Mitsumi, sama Della. It's really stress relieving to work out and exercise at the park. Terus dance di sini ditutup semua studio. The place where I usually teach juga ditutup. Dance trainingku jadi online. Di sini aku ada guru namanya Ascendant, dan kita trainingnya online 2 kali seminggu. Kalau nggak ada training itu kayaknya aku nggak dance. Awal-awal mungkin iya, masih kayak ambil online class. I subscribe to Steezy, I did a lot, but yeah, kayak energinya pasti beda kalau nari physically sama orang lain dengan nari sendirian di kamar di depan layar kaca katanya. Sebenarnya ada positifnya sih, aku waktu itu sempat bikin beberapa kelas dance online, jadi aku ngajar teman-teman di Indo, which is very fun, and senang juga bisa lihat teman-teman back in Indonesia. It's like globalization 3.0, kayak it opens up a lot of opportunities, like we can learn from anyone worldwide, and it's just crazy, kayak yang sebelumnya kita nggak tahu bisa terjadi, we can actually do it gitu. I think our lifestyle is gonna change a lot after this pandemic ends. Terus cerita soal benefit, aku sendiri di sini dapat support dari pemerintah. I think this is one of the main reasons why their lockdown succeeds. Enggak sih, sekarang lockdown lagi. It's the main reason why people are actually okay with being locked down in a sense. Pertama, yang JobKeeper tadi itu sangat membantu buat Australians, permanent residents dan citizens-nya sini. Jadi mereka dapat bantuan dari pemerintah, they don't have to worry about work. Terus selain itu juga, kayak international students like me, I get financial support as well. Jadi kalau misalkan kita experiencing financial hardship, aku waktu itu submit letter ke Deakin, ke kampusku, jadi aku bisa apply, and I tell my problems, and then I got $1,500 one-off payment. Jadi kayak di support $1,500. Bayangin itu baru aku satu orang, belum banyak orang, dan bahkan orang yang lebih kesusahan daripada aku gitu kondisinya. And yeah, other than that, aku juga dapat superannuation. Jadi superannuation itu kayak dana pensiun yang kita wajib punya. Jadi waktu kerja kayak berapa persenan dari income kita akan masuknya ke superannuation itu bisa di early release atau bisa ditarik lebih awal di situasi pandemik ini. And I got $500 from that after working 1 year gitu. The total amount of financial support that I got was $2,000. Jadi kayak $2,000. Itu sangat membantu banget jujur. So yeah, it works here. The lockdown really works. People are actually complying to the restrictions karena mereka juga disupport pemerintah habis-habisan, termasuk international students. So yeah, it really works. Andaikan di Indo bisa gini ya.